Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kamu sedang mendengarkan Sudut Dengar, sebuah sudut untuk kamu dengar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap fokus di 10 terakhir bulan Ramadan ini dalam menjalankan ibadahnya. Dan aku doakan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Walaupun kita tahu saat ini kita lagi dilema di masa terkait virus corona. Apalagi kalau kita ngelihat beberapa hari ini berita dan informasi tentang virus corona ini begitu membuat kita semakin belajar dan waspada, walaupun akhirnya cukup dilema aku pribadi. Tapi teman-teman semua aku nggak tahu yang lagi dengerin Sudut Dengar seperti apa. Tapi menarik nanti kalau kita bisa berdiskusi sedikit ya teman-teman sih, kalau mau diskusi aja. Tapi kayaknya aku punya niat memang untuk membahas terkait dilema virus corona ini di siniar selanjutnya. Tapi untuk saat ini aku gak akan bahas tentang virus corona sih ya, atau isu-isunya atau berita dan informasinya. Kali ini aku lebih ingin membahas tentang dunia kebahasaan. Ini terkait dengan teman-teman yang banyak bertanya, baik di via DM, baik di dunia nyata, dari dimulai aku kuliah dulu sampai sekarang. Jadi dulu aku kan kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman memang rata-rata kalau nanya tentang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia, pasti larinya ke aku. Itu teman-teman dekat sih ya. Kalau teman-teman yang baru kenal atau jauh ya nggak mungkin juga. Nggak tahu sih, nggak tahu mungkin apa enggaknya. Tapi memang teman-teman dekat pasti nanyanya ke aku dulu waktu masih kuliah. Terus sekarang udah nggak kuliah lagi, masih tetap nanya sih. Malah nambahnya sekarang banyak teman-teman via Instagram yang nge-DM juga. Aku sebenarnya nggak tahu sih dari mana teman-teman yang udah nge-follow aku nih ya di Instagram tahu bahwa aku adalah mantan mahasiswa S1 gitu ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi ya aku cuma bisa bersyukur atas kekepoan kalian, dan ya diambil bagusnya aja. Jadinya aku sekarang jadi lebih belajar lagi tentang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia. Baiklah, aku akan bahas langsung pertanyaan ini yang sekarang aku jadikan topik di Sudut Dengar, yaitu apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun sebelumnya aku ingin menyampaikan pemaparan nanti adalah pemaparan yang sifatnya bisa diterapkan kepada seluruh bahasa yang ada di dunia. Kenapa aku bilang gitu? Karena beberapa kali aku menyampaikan pertanyaan ini kepada dosen dan juga pemateri kebahasaan di dalam suatu seminar, serta dari sumber bacaan, dari buku, laman, itu rata-rata para ahlinya menyampaikannya itu dengan kalimat bahasa yang baik dan benar. Jadi nggak pakai embel-embel negara atau bahasanya apa gitu. Walaupun kita sering mendengar pertanyaannya dengan embel-embel negara atau bahasanya apa gitu. Atributnya bahasa, embel-embel ya terlalu ini. Atributnya. Jadi kan kita sering bilangnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi para ahli itu sering menjelaskannya dengan bahasa yang baik. Jadi langsung yang baik dan benar. Aku ingin menyampaikan pemaparan ini dari dua sudut. Yang pertama, sudut pengalaman aku menanyakan kepada dosen linguistik aku waktu kuliah. Yang kedua dari sudut sumber bacaan yang aku baca. Yang pertama, dari sudut pengalaman aku menanyakan kepada dosen linguistik aku dulu waktu kuliah. Nah, situasi bertanyanya ini sebenarnya santai, nggak formal, atau maksudnya nggak di dalam situasi pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas, tapi dalam situasi yang santai. Dalam situasi aku sedang mengikuti perjalanan menuju salah satu universitas di Kepulauan Riau. Waktu itu kita ada kegiatan silang budaya dan aku
di dalam bus duduk sebelahan dengan dosen linguistik aku. Beliau bernama Pak Rustam namanya, tapi aku manggilnya Pak Rustam. Jadi aku pernah nanya sama beliau, Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Beliau menjawabnya dengan begini, ringkasnya seperti ini. Sebenarnya kalimat itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, bahasa Indonesia yang baik, dan kalimat yang kedua, bahasa Indonesia yang benar. Nah, untuk penjelasan bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan pemakaiannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan konteksnya, dan cenderung ke sopan dan santun gitu. Untuk bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat dan benar gitu. Itu penjelasan beliau secara ringkas yang aku sampaikan sama kamu yang lagi dengerin sudut dengar kali ini. Sebenarnya kalau aku pribadi, karena sudah mencari dan membaca dari berbagai sumber, penjelasan beliau itu udah cukup bagi aku. Dan memang akhirnya aku juga gak nanya lagi, aku cuman kayak oh ya udah cukup, aku paham dari penjelasan beliau. Nah, tapi untuk teman-teman, aku coba memaparkan juga dari beberapa sumber bacaan yang aku baca. Ada 3 sumber sih di sini yang aku jadikan acuan untuk beberapa sudut yang ingin aku sampaikan mengenai bahasa Indonesia baik dan benar. Tapi memang yang aku ambil ini bukan dari buku, tapi dari laman. Jadi bisa kalian cek juga di Google sama kalian secara mandiri. Karena kalau aku mau bahas dari buku, aku udah mencoba membuat lebih sederhana dari bahasa yang ada di buku. Karena bahasa buku itu lebih akademis gitu, dan akan lebih butuh ketenangan dalam memahaminya, sehingga aku gak memilih untuk menyampaikan dari buku, tapi dari laman aja. Terlebih laman yang aku pilih ini memang bahasa yang disampaikannya mudah diserap sama teman-teman yang cuman menggunakan audio kan, karena ini sifatnya siniar. Aku berharap semoga kalian paham yang akan aku sampaikan nanti mengenai bahasa Indonesia baik dan benar dari versi sumber bacaan yang aku baca. Jadi aku memilih laman yang menjadi acuan utama adalah beritagar.id, atau teman-teman biasa melafalkannya dengan beritagar.id. Jadi ini laman yang udah gak beroperasi lagi sih sebenarnya. Terakhir beroperasi itu bulan Desember 2019. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau kalian buka lamannya, kalian akan diarahkan menuju laman yang baru. Mereka punya laman yang baru, yaitu Lokadata. Tapi untuk pembahasan ini memang masih ada di laman yang lama. Sebenarnya bukan tidak beroperasi ya, dia tetap bisa kita gunakan, bisa tetap kita jangkau, tapi tidak ada pergerakan lagi, tidak ada unggahan lagi di laman tersebut begitu. Nah, ini aku menemukan satu bahasan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ini memang ditulis oleh pegiat bahasa yang aku cukup idolakan, yaitu Ivan Lanin. Kenapa Ivan Lanin cukup aku idolakan? Karena beliau ini dalam menyampaikan dunia kebahasaan sangat mudah untuk dipahami. Bahasa-bahasanya juga kadang renyah, jadi aku suka. Jadi beliau ini menulisnya di tahun 2016, jadi sekitar 4 tahun yang lalu ya. Oke, langsung aja. Beliau ini menyampaikan bahwa dalam tulisannya ya, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, karena kita tahu bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi. Maka bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Nah, untuk lebih pahamnya, di sini dipaparkan laras bahasa yang bisa kita gunakan sesuai dengan situasi yang sedang kita alami. Karena kan tadi penjelasannya bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Jadi laras bahasa di sini ada 5 yang dipaparkan. Apa sih sebenarnya laras bahasa itu? Jadi aku jelasin dulu. Tadi aku udah sempat
cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Nah, di sini untuk menggunakan bahasa yang baik ada 5 laras bahasa. Yang pertama, sebelum aku sampaikan, ini ada rambu-rambunya bahwa laras bahasa itu disusun sesuai dengan derajat keformalannya. Jadi yang pertama, yang paling formal itu adalah ragam beku. Ragam beku ini digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Ini tingkat paling formal, nomor 1. Nomor 2-nya, ragam resmi. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Aku yakin teman-teman tahu sih apa yang dimaksud dengan ragam beku dan ragam resmi ini, apalagi tadi udah disebutkan beberapa contohnya digunakan dalam keadaan apa. Kemudian yang ketiga, ada ragam konsultatif. Nah, ini ragam yang digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Nah, ini tingkat keformalannya nomor 3. Nomor 4 ada namanya ragam santai. Nah, ini udah mulai turun nih tingkat keformalannya. Ragam santai ini digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Jadi ini mungkin situasinya lebih kayak gini. Kalau kita naik kereta api dan kita sebelahan sama orang yang kita nggak kenal, kita pasti akan menggunakan bahasa yang santai tapi nggak akrab karena kita belum kenal. Jadi sebatas kayak ya udah tegur sapa, kita berbicara sebagai makhluk sosial gitulah ya ringkasnya. Itu definisi aku loh ya. Terus yang terakhir ada ragam akrab. Ragam akrab ini memang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Contohnya seperti orang tua, adik kakak gitu ya, saudara kandung, teman akrab, sahabat mungkin yang kita biasa bilang seperti itu, sohib gitu ya. Itu ragam akrab. Nah, salah satu contoh juga untuk ragam akrab nih ya. Ini menarik. Jadi ceritanya gini. Akhirnya aku menemukan jawaban dari pertanyaan aku, apa perbedaan aku dan saya? Terkait ragam akrab ini akhirnya terjawab. Ternyata aku itu biasa digunakan dalam ragam akrab. Gitu loh teman-teman. Kata aku itu digunakan dalam ragam akrab. Nah, untuk saya itu biasa digunakan dalam ragam yang lebih formal. Jadi bisa digunakan kepada ragam konsultatif, ragam resmi misalnya. Kemudian juga ragam santai juga tetap bisa. Tapi kalau aku itu udah pada ragam akrab. Kalau kalian ngelihat definisi saya atau aku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian akan lebih ngerti yang apa yang aku maksud. Jadi sebenarnya belajar bahasa ini menarik loh. Kenapa menarik? Karena semakin kita punya pertanyaan, bukan gitu. Semakin kita belajar, semakin kita punya pertanyaan, dan semakin kita punya pertanyaan, semakin kalian akan dapat wawasan kebahasaan yang luar biasa dari hebatnya bahasa ini. Aku tuh merasa kayak ada magic, bahasa Indonesia magic, aku lupa. Ada kekuatan yang luar biasa dalam bahasa. Ini menarik juga untuk nanti aku bahas di sini ya. Kayaknya seru ya. Alasan kenapa aku suka bahasa. Nanti aku akan coba bahas di sini selanjutnya. Aduh, udah 2 ya. Dapat ide karena cuma menjelaskan apa itu bahasa Indonesia baik dan benar. Oke, lanjut deh, fokus. Aku harus fokus. Oke, lanjut. Aku ingin menyampaikan selanjutnya penjelasan dari bahasa yang benar. Jadi bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tulisan maupun bahasa baku lisan. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ragam bahasa baku itu seperti apa? Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasanya itu normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku.
Terus yang kedua, penggunaan kata-katanya baku. Kalau tadi kan tata bahasanya normatif, jadi pola kalimatnya harus baku. Kedua, kata-katanya yang baku. Yang ketiga, dalam ragam tulis di ragam baku ini, atau ringkasnya dalam ragam baku, penerapannya dalam bentuk tulisan, kita juga harus menggunakan ejaan yang resmi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini untuk ragam baku yang penerapannya dalam lisan. Nah, itu harus menggunakan lafal yang baku. Kalau tadi kan tulisan. Nah, kalau yang nomor 4 adalah lafal, karena berurusan dengan lisan. Yang terakhir atau yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Ini juga menjadi pertimbangan untuk ragam yang baku. Jadi ragam baku itu adalah laras bahasa dengan tingkat formal yang paling formal atau nomor satunya gitu loh. Dan di sini ada tambahan penjelasan yang bisa kalian cermati dengan baik. Dari semua ciri bahasa baku, sebenarnya hanya nomor 2 dan nomor 4 yang paling sulit dilakukan pada semua ragam. Maksudnya semua ragam ini yang tadi loh, yang laras bahasa tadi yang aku bahas mengenai bahasa yang baik, kan ada 5 laras. 5 laras itu ada ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, dan ragam santai. Ragam santai dan ragam akrab. Jadi 5 ya, aku ulangin. Ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Nah, dari 5 ragam ini hanya nomor 2 dan nomor 4 dari penjelasan ragam beku yang sulit kita terapkan untuk semua situasi. Jadi kan kadang kita bertanya nih, jadi kapan nih digunakan bahasa Indonesia baik dan benar? Itu kan dan itu sebenarnya juga sulit dan butuh belajar dalam waktu yang lama. Terlebih tadi ada penjelasannya untuk bahasa yang benar, ini kan cenderung kepada ragam yang baku atau sesuai dengan kaidah yang baku dengan 5 syarat tadi. Yang pertama syaratnya pola kalimatnya itu harus baku, kemudian kata-katanya baku, ejaan dalam bentuk tulisan juga harus baku, harus resmi, lafalnya juga harus baku dalam kita berlisan, kemudian juga kalimatnya juga harus efektif. Nah, ini biasanya bisa digunakan pada tingkat formal yang nomor 1 disebut dengan ragam baku tadi ya. Itu. Tapi rada sulit untuk kita terapkan di ragam santai atau akrab, karena ragam baku ini atau bahasa yang benar harus menggunakan kata-kata yang baku dan lafal yang baku. Sedangkan saat kita menggunakan ragam akrab atau ragam santai, ya kita pasti menggunakan bahasa yang lebih nyantai, lebih akrab, kadang juga dengan bahasa sendiri ya, kayak misalnya geng sekarang, terus lebay gitu, atau sista mungkin ya. Jadi itu rada sulit. Jadi memang penggunaan kata baku dan lafal baku ini pada ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa yang tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi. Jadi paling bisa kita menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar itu pada ragam beku atau ragam resmi. Kalau untuk ragam konsultatif, santai, dan akrab itu rada susah, karena syaratnya tuh kita harus menggunakan kata baku dan lafal yang baku. Aku rasanya agak belibet ya, tapi teman-teman juga aku anjurkan untuk membaca lebih dalam dari beberapa sumber mengenai bahasa Indonesia baik dan benar, atau teman-teman bisa buka juga laman beritagar.id ini untuk lebih pahamnya seperti apa. Terus aku mau ini nih melipir sebentar, melipir ke laman Aku Bahasa. Kenapa aku melipir ke sini? Karena di sini ada contoh yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman makin paham.
Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa bahasa yang baik itu adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasinya. Contoh di sini ada contoh kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada situasi tawar-menawar kepada tukang sayur atau tukang beca. Ini aku lansir dari laman Aku Bahasa ya. Jadi kalian bisa juga cek di sana. Nah, contohnya gini, kalau untuk bahasa yang baik dalam situasi tawar-menawar tukang sayur dan tawar-menawar tukang beca. Satu kalimat sih cuman ini. Yang pertama, contohnya begini. Berapa nih, Bu, bayamnya? Biasa ya, teman-teman juga biasa pasti melakukan itu, menerapkan ini. Terus yang kedua, ke pasar Tanah Abang berapa, Bang? Nah, begitu. Itu bahasa yang baik yang biasa kita gunakan, lagam santai gitu ya. Namun kalau kita menggunakan bahasa yang benar, maka akan seperti ini bunyinya. Berapakah Ibu mau menjual bayam ini? Atau apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? Itu yang menggunakan bahasa yang benar. Namun menurut Alwi tahun 2010 halaman 21 bahwa apabila kita menggunakan bahasa yang baku pada situasi yang santai, itu akan menimbulkan kegelian, keheranan atau kecurigaan. Jadi lebih bagusnya kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. Itulah bahasa yang baik. Gitu. Kadang memang bahasa yang benar itu menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasinya. Sesuai dengan kesimpulan yang aku ambil dari laman ini nih. Ada ini menarik sih kesimpulannya. Dari laman, ini memang laman pribadi sepertinya, blog.tipunline, atau mungkin kita bisa menyebutnya blog.typeline. Beliau ini, halaman ini menyampaikan bahwa kesimpulannya adalah bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai situasinya dan kepada siapa kita berbahasa. Sedangkan bahasa yang benar belum tentu baik untuk digunakan meskipun sesuai kaidah bahasa yang benar. Gitu. Jadi kalau kesimpulan aku pribadi seperti tadi penjelasan tambahan dari Ivan Lanin di laman beritagar.id bahwa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar cenderung lebih kepada ragam yang beku tingkat keformalan pertama dan ragam resmi tingkat keformalan yang kedua. Tapi untuk ragam santai, konsultatif dan akrab itu cenderung kita, ya ini mungkin kalau definisi aku 70% menggunakan bahasa yang baik, 30% bisa menggunakan bahasa yang benar juga. Lumayan ini juga ya, menguras pikiran juga aku menyampaikan kepada teman-teman, karena aku bingung menyampaikan bahasa tulisan ke bahasa audio gitu ya. Apalagi kan teman-teman cuma mendengarkan dari audio, nggak ngeliat visual juga, jadi rada susah. Tapi semoga teman-teman yang lagi dengerin sudah dengar kali ini paham. Kalau nggak paham mungkin bisa tanya atau kita diskusi di kolom komentar akun YouTube aku, Agus Musliandi. Nanti kalau aku baca pasti aku bales insyaallah ya. Atau kalian juga bisa DM di Instagram aku @agusmusliandi. Jadi memang sejauh ini aku baru menggunakan akun YouTube dan Instagram terkait siniar sudut dengar ini. Kemarin sempat sih ke Spotify, cuman rada susah gitu bagi aku ya. Pokoknya ada faktor lain lah pokoknya yang aku pikirkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan semoga kalian paham serta bermanfaat.
Kalaupun enggak, ya aku hanya berharap semoga ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe untuk berlangganan dan mengapresiasi setiap siniar yang aku buat. Dan aku juga menunggu untuk kalian memberikan saran, dan kalau ada kritik boleh, asalkan ada alasannya, ada solusinya yang diberikan sehingga kita diskusinya tuh solutif gitu loh. Ya, aku harapkan seperti itu. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @agusmusliandi. Sampai jumpa di sudut dengar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.